Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang kita bahas pertama, perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang kedua, cara dan hikmah menghindari perbuatan dosa. Yang A, perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kenapa kita harus menghindari hal tersebut? Minuman keras adalah segala sesuatu yang apabila kita minum atau kita makan membuat kita menjadi mabuk atau tidak sadarkan diri. Nah, itu adalah disebut dengan minuman keras. Atau sering disebut juga dengan khamar di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Tentu jelas minuman keras adalah perbuatan dosa. Yang kedua, berjudi dan mengundi nasib. Judi adalah sesuatu yang diharamkan dan juga perbuatan dosa. Yang ketiga, pertengkaran dan pembunuhan. Mungkin ini sudah sering kalian juga sudah ketahui apa itu pertengkaran dan apa itu pembunuhan. Pertengkaran adalah segala sesuatu yang berselisih antara dua belah pihak sehingga membuat salah satu pihak jadi rugi atau kedua belah pihak menjadi bermusuhan. Nah, itulah yang namanya pertengkaran. Pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa seseorang. Itu adalah pembunuhan. Ketiga-tiganya ini adalah perbuatan dosa. Nah, inilah kenapa perilaku ini harus dihindari sejauh-jauhnya. Jangan pernah dicoba-coba. Apalagi mungkin sering yang terjadi adalah di kalangan anak-anak ustadz mungkin pertengkaran. Pertengkaran ini banyak jenisnya. Bararajuan bahasa Banjarnya itu juga termasuk pertengkaran. Bahasa sangkalan, nah itu juga termasuk pertengkaran. Nah, semua itu adalah perbuatan dosa. Jadi jangan dilakukan. Selanjutnya, yang B adalah cara dan hikmah menghindari perbuatan dosa tersebut. Jadi ketika kita menghindari perbuatan dosanya ya meminum khamar atau minum minuman keras, berjudi dan mengundi nasib, dan juga pertengkaran dan pembunuhan. Ketika kita menghindari perbuatan dosa itu, maka yang pertama kita dapat adalah caranya bergaul dengan sahabat yang soleh. Jadi kita harus berteman dengan sahabat atau teman yang soleh. Jangan berteman dengan orang-orang yang sudah tahu kita, oh ini orangnya suka mabuk-mabukan, suka bertengkar, maka hindari orang-orang tersebut. Ya, kita berteman sekedar say hello, sekedar sapa menyapa saja, tidak sampai berteman berlebihan, ya sampai sohib-sohiban, tidak perlu. Nah, hikmahnya yang dapat kita ambil adalah bersemangat dalam meraih cita-cita. Jadi ketika kita bergaul dengan sahabat yang soleh, cara menghindar perbuatan dosa tadi, maka yang kita dapat adalah bersemangat dalam meraih cita-cita. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Ini jelas tentu. Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Hikmah yang kita dapat, mendapat rahmat dan petunjuk Allah. Yang ketiga, mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat.
Yang kita dapat tentu hikmahnya dapat berpikir jernih. Jadi pikiran menjadi lebih positif. Artian baik dalam berpikir segala sesuatu, tidak tergesa-gesa. Yang keempat, terakhir, cara menghindari perbuatan dosa, menyadari bahwa malaikat senantiasa mencatat amal perbuatan manusia. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya di kelas 7 ya. Hikmah menghindari perbuatan dosa, dijauhkan dari siksa api neraka, jelas. Selanjutnya, dalil mengenai perbuatan dosa tadi, yaitu meminum khamar atau meminum minuman keras, perjudian, dan pertengkaran. Ini di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi jelas ya di sini sesuai dengan bab sebelumnya, yaitu bab 1 mengenai iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kitab Al-Quran. Kita percaya dengan sepenuh hati bahwa kitab Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, dan kita percaya apa itu isinya dan mengimaninya. Nah, makanya itu kita harus menjauhinya. Kata Al-Quran, Allah berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rijzum min amali syaitan. Apabila kita melakukan perbuatan dosa tersebut, maka jelas kita adalah bagian daripada syaitan. Nah, karena perbuatan dosa tadi dilakukan oleh syaitan, sedangkan kita adalah manusia. Jelas kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Nah, maka jauhilah dan jangan dekatilah meminumnya atau mengerjakannya. Mengerjakannya atau melakukannya itu jangan. Karena di sini sudah disebutkan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, itu sudah jelas. Di sini dijelaskan fajtanibuh, jauhilah, didekati aja jangan, apalagi kita melakukan. Nah, ini adalah dalil mengenai meminum khamar, kemudian judi dan bertengkaran itu dilarang oleh Allah. Kemudian ada hadis yang memperkuat tentang meminum khamar, yaitu hadis riwayat Muslim an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, jelas ya, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Pengertian haram adalah dilakukan berdosa dan wajib kita harus menghindarinya. Itu makna daripada haram. Segala sesuatu yang kita kerjakan apabila haram hukumnya, maka tentu menjadi dosa. Nah, ini jelas ya. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu namanya khamar atau minuman keras. Setites pun kita mencoba termasuk haram. Nah, itu tadi pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan tentu yang paling penting adalah kita dapat mengambil hikmahnya dan berperilaku sesuai dengan yang diajarkan, yaitu kita
menghindari perbuatan dosa, yaitu meminum khamar, berjudi, dan bertengkar. Nah, cukup sekian dulu dari Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran yang berarti bagi kita untuk selalu di sisi Allah, di jalan Allah yang baik dan benar. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.